warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh ya. Pada video pembelajaran ini kita akan membahas mengenai siklus hidrologi. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air di permukaan bumi. Sedangkan siklus hidrologi merupakan proses yang menjamin ketersediaan air di muka bumi untuk mencukupi kebutuhan hidup bagi makhluk hidup. Perputaran massa air di bumi diawali dengan proses pemanasan muka bumi oleh pancaran sinar matahari. Dengan adanya panas ini, maka air akan menguap menjadi uap air dari semua tanah, sungai, danau, telaga, waduk, kolam, sawah, laut, dan badan air yang lain. Proses demikian dinamakan dengan evaporasi. Penguapan juga terjadi pada semua tanaman yang disebut dengan transpirasi. Sebagian air mencari jalan sendiri melalui permukaan dan bagian atas tanah menuju sungai, sementara lainnya menembus masuk lebih jauh ke dalam tanah menjadi bagian dari air tanah atau groundwater. Di bawah pengaruh gaya gravitasi, baik aliran air permukaan atau surface stream flow maupun air dalam tanah bergerak ke tempat yang lebih rendah yang dapat mengalir ke laut. Sejumlah besar air permukaan dan air bawah tanah dikembalikan ke atmosfer oleh penguapan dan pemeluhan atau transpirasi sebelum sampai ke laut. Proses-proses siklus hidrologi. Yang pertama ada evaporasi, kedua ada transpirasi, ketiga ada evapotranspirasi, yang keempat ada kondensasi, yang kelima ada presipitasi, yang keenam ada perkolasi dan infiltrasi, dan yang terakhir ada surface runoff. Macam-macam siklus hidrologi. Dalam kehidupan manusia di permukaan bumi, terdapat 3 macam siklus hidrologi. Yang pertama ada siklus kecil atau siklus pendek. Air laut mendapat sinar matahari, kemudian mengalami penguapan yang semakin lama semakin banyak. Setelah mencapai ketinggian tertentu, temperatur udara menurun, maka terjadilah kondensasi dan terbentuklah awan yang mengakibatkan turunnya hujan di atas permukaan laut tersebut. Yang kedua ada siklus sedang. Air laut yang mendapat sinar matahari kemudian menguap, uap air tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Akibat suhu udara di atas daratan dingin, maka terjadilah kondensasi sehingga terbentuklah awan. Jika awan tersebut telah jenuh oleh uap air, terjadilah hujan. Air hujan tersebut ada yang mengalir di permukaan bumi, meresap ke dalam tanah, ada yang masuk ke danau, sungai, dan akhirnya kembali ke laut. Dan yang terakhir adalah siklus panjang atau siklus besar. Siklus ini terjadi karena pengaruh panas sinar matahari yang mengakibatkan air laut menguap. Uap air tersebut terbawa oleh angin jauh ke wilayah daratan. Setelah mengalami pendinginan, uap air tersebut berubah menjadi kristal es sehingga terjadilah hujan salju. Salju yang berkumpul membentuk padang salju yang kemudian mencair dan mengalir pada sungai es. Setelah mencair, akhirnya kembali ke laut. Nah, demikianlah video pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Semoga mudah dimengerti, mudah dipahami, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran jarak jauh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.